Caimin ancam koalisi Gerindra PKB bubar karena Gerindra main dua kaki. Apakah ini akan bubar betulan atau sebatas yang membuat wacana supaya Pak Prabowo tidak main dua kaki? Bagaimana menurut kalian masa depan koalisi dua partai ini? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masa depan negeri, tegakkan demokrasi, lawan ketidakadilan. Gerindra PKB, koalisi yang telah dibangun mulai tahun lalu, menyiapkan 2024. Ada kesepakatan yang ditandatangani oleh Ketua Umum Partai Gerindra, Pak Prabowo Subianto, dan Caimin Mohaimin Iskandar, Ketua Umum PKB. Namun ini ancaman serius oleh Caimin. Kalau main dua kaki betulan, kita bubar. Ayo kita baca di beberapa media, selanjutnya nanti kita kupas. Sebenarnya mengapa ini terjadi, maksudnya ancaman ini terjadi, dan apakah 2024 bubar betulan koalisi Gerindra PKB ini. Pertama kita baca di Detik. PKB tegaskan Caimin serius soal koalisi bubar jika Prabowo gandeng Ganjar. Oh, ini serius. Kemudian di Kompas, Caimin ancam koalisi bubar, ini kata Gerindra. Oh, ada respon. Dan di ketiga di Republika, Caimin, koalisi Gerindra PKB bubar jika Prabowo pilih Ganjar Cawapres. Ya, karena memang Caimin tidak dilibatkan atau memang belum ada kesepakatan. Selanjutnya di Kompas lagi, ancaman Caimin bubarkan koalisi disebut imbas Gerindra main dua kaki. Ayo kalian pilih yang mana? Oke, kita pilih yang pertama di Detik dan kita sambungkan dengan yang lain. PKB tegaskan Caimin serius soal koalisi bubar jika Prabowo gandeng Ganjar. Ini sebuah berita yang ancaman terhadap koalisi tersebut. Ketua Umum PKB Mohaimin Iskandar atau Caimin mengatakan koalisi PKB dan Gerindra bakal bubar jika wacana duet ketum Gerindra Prabowo Subianto dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo benar menjadi PKB benar terjadi. PKB menegaskan pernyataan Caimin itu serius. Ya sangat serius dong, karena di dalam koalisi KIR, Kebangkitan Indonesia Raya, baik Gerindra ataupun PKB, sampai saat ini tidak ada calon lain selain Caimin dan Pak Prabowo, kata Ketua DPP PKB dan Johan kepada teman-teman media. Daniel menegaskan PKB berpegang pada muktamar yang mengamanahkan Caimin maju Pilpres 2024. Selain itu dia juga menyebut PKB dan Gerindra yang akan menentukan Capres dan Cawapres dengan Caimin sebagai salah satu kandidatnya. Ini adalah produk dari muktamar PKB. Karena sudah menjadi koalisi yang pertama kali dideklarasikan, posisi PKB dan Gerindra saling menguatkan. PKB akan pegang teguh amanat muktamar. Iya, sesuai keputusan deklarasi akan ditentukan kedua ketua umum. Dari PKB hanya ada satu calon tunggal, yaitu Caimin. Oh, harga mati. Wakil Ketua Umum PKB Jazil Fawait juga mengatakan tidak ada pembicaraan soal duet Prabowo dan Ganjar di koalisi Gerindra PKB. Dia mengaku bingung dari mana wacana itu muncul. Oh, ya koalisi PKB Gerindra masih solid dan tidak ada pembicaraan soal duet Prabowo Ganjar. Hemat saya, munculnya duet ini juga tidak jelas asal-usul dan seluntrungnya. Ngapain repot?
Anggota Komisi 3 DPR RI juga mengatakan PKB tetap mendorong Cak Imin maju Pilpres 2024. Akan tetapi menurutnya pernyataan Cak Imin soal koalisi bubar hanya sekedar dinamika rasional, bukan ancaman. Oh, menurut Mas Jazilul, Gus Jazilul, ini hanya dinamika, maksudnya dialektika saja. Ya sampai detik ini Cak Imin masih capres sesuai hasil muktamar, baik maksudnya muktamar Bali. Jangan dianggap ancaman, itu dinamika rasional saja. Bisa terjadi bila tidak ada titik temu, kami tidak mau spekulasi. Pernyataan Cak Imin. Untuk diketahui, Cak Imin merespon munculnya wacana duet menteri pertahanan Prabowo dan Mas Ganjar. Cak Imin mengatakan koalisi PKB dan Gerindra berarti bubar jika duet itu benar terjadi. Wah, ini berarti koalisinya bubar dong, kata Cak Imin menjawab pertanyaan wacana tersebut di kantor DPP PKB. Dia kemudian bicara soal koalisi antara Gerindra dan PKB. Cak Imin menegaskan koalisi yang diberi nama Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya itu solid sampai saat ini. Namanya KKIR, kan kebangkitan dari PKB, Indonesia Raya dari Gerindra. Koalisi itu dua partai. Wacana duet Prabowo Ganjar muncul dari kelompok relawan yang menamakan Prabowo Ganjar Pranowo Bersatu Progrip. Mereka mendeklarasikan dukungannya kepada Prabowo Subianto dan Ganjar Pilpres 2024. Gerindra sendiri menyebut keputusan pencapresan Gerindra PKB ada di tangan Prabowo dan Muhaimin Iskandar. Habibur Rahman mengatakan Prabowo dan Cak Imin akan menyerap aspirasi masyarakat dalam penentuan pencapresan itu. Salah satunya adalah aspirasi progrip yang melibatkan Prabowo Ganjar. Pecinta masa depan negeri, tegakkan demokrasi, lawan ketidakadilan. Bagaimana menurut kalian? Itu adalah yang terjadi pada dialektika atau perdebatan antara Mas Ganjar Prabowo Ganjar di tengah koalisi yang belum bubar, koalisi yang dalam bahasa Cak Imin masih solid antara Gerindra PKB, Kebangkitan Indonesia Raya. Pertanyaan awal tadi kan, apakah memang ini akan bubar dan bagaimana selanjutnya? Menurut analisis saya, pertama, yang terjadi, berbagai informasi tadi mengatakan bahwa belum ada keputusan antara Prabowo Ganjar. Maksudnya masih menjadi yang ditampilkan oleh relawan progrip, relawan pro, maksudnya Prabowo dan Ganjar Pranowo. Ini adalah relawan yang pada dasarnya tidak mempunyai kemampuan untuk mengusulkan secara legal ke KPU pada waktunya. Jadi ketika November besok pendaftaran Capres-Cawapres, Progrip tidak mempunyai kekuasaan atau tidak mempunyai kewenangan untuk itu. Tapi pada kesempatan ini mau wacanakan. Wacana maksudnya antara Mas Prabowo sama Mas Ganjar. Adapun antara PKB sama Gerindra belum ada perbincangannya. Iya, memang kemarin beliau berdua di Kebumen, dilanjutkan di Kalimantan Selatan. Tetapi itu bukan ada sebuah keputusan. Yang kedua, mungkin ada pertanyaan selanjutnya. Lah, tapi kan apa yang ditampilkan secara simbolik itu kan menunjukkan memang ada semacam komunikasi yang lebih intensif. Apalagi Pak Prabowo tampil di dalamnya, maksudnya Pak Jokowi tampil di dalamnya. Meskipun di permukaan tidak muncul Pak Jokowi menampilkan Mas Prabowo sama Mas Ganjar, tetapi publik mempunyai persepsi yang mungkin Pak Jokowi
mempunyai rencana antara Pak Prabowo sama Mas Ganjar. Meskipun sekali lagi belum tentu Pak Jokowi seperti itu. Karena ketika ke Kebumen panen raya, pada posisi apa Pak Prabowo dibawa ke sana? Toh dia bukan Menteri Pertanian, dia adalah Menteri Pertahanan. Kalau Mas Ganjar, beliau adalah Gubernur Jawa Tengah. Begitu juga ketika di Kalimantan Selatan. Jadi pertanyaan atau analisis yang kedua berangkat dari pertanyaan bahwa Pak Jokowi membawa kemana-mana Mas Prabowo sama Mas Ganjar, yaitu menimbulkan spekulasi pemikiran banyak orang. Apakah iya atau tidak? Apakah ini hanya sebatas semacam cek ombak kepada publik seandainya muncul Prabowo Ganjar? Salah satunya yang muncul adalah relawan pro-Green, relawan Prabowo Ganjar, dan mereka sangat mendukung meskipun secara konstitusional tidak mempunyai kewenangan untuk mengusulkan ke KPU. Ketiga, apakah ini pertanyaan yang substansial? PKB sama Gerindra akan bubar? Kata Caimin pasti bubar kalau Prabowo Ganjar itu dimunculkan. Ini kalau menurut saya belum kata akhir ya. Yang disampaikan Caimin itu kan sementara ini yang muncul adalah koalisi Gerindra sama PKB. Keberadaan Caimin yang menjadi keputusan muktamar di Bali, keputusan Gerindra di momen tertingginya mencalonkan Pak Prabowo sebagai capres, itu yang menjadikan referensi MOU antara Gerindra sama PKB pada tahun yang lalu. Jadi sampai detik ini secara legal formal antara PKB sama Gerindra masih menjadi sebuah koalisi kebangkitan Indonesia Raya. Dalam bahasanya itu bukan ancaman, tetapi dialektika. Meskipun menurut saya, kalau ini dihadirkan oleh Caimin secara langsung dan dia menyatakan begitu, yaitu termasuk ancaman. Meskipun elit PKB lainnya mengatakan itu bukan ancaman. Ya, memang dasarnya adalah MOU antara PKB sama Gerindra, kecuali misalkan Pak Jokowi masuk di dalamnya, mengklarifikasi dan mendudukkan, dan selanjutnya PKB bersedia untuk mencabut apa yang menjadi keputusan Muktamar Bali dahulu dan merubah MOU antara Gerindra sama PKB. Pecinta masa depan negeri, tegakkan demokrasi, lawan ketidakadilan. Menarik, dialektika menuju 2024. Kalau melihat dari sini, ya semuanya masih bisa dinamis. Koalisi Indonesia Bersatu pun juga mengalami hal yang sama, masih dinamis. Sehingga keberadaan koalisi yang dibangun sebelum pendaftaran di KPU itu sebatas untuk penjajakan koalisi yang sebenarnya. Karena koalisi yang sebenarnya adalah nanti pada bulan Oktober-November mendaftarkan di KPU hitam di atas putih, dan itu tidak bisa dicabut. Tapi kalau saat ini sebatas MOU atau pertemuan, ya ketika ada yang lebih cocok untuk maju capres-cawapres menurut partainya, dalam bahasanya menurut ijtihad partai, sangat mungkin di tengah jalan akan berubah. Kita akan lihat, kita akan tunggu bagaimana selanjutnya. Meskipun menurut saya, kalau ini terjadi, Prabowo Ganjar serius tanpa komunikasi dengan PKB, pasti akan bubar koalisi. Tapi kalau ada komunikasi, ya kemungkinan akan berbeda, apalagi Pak Jokowi masuk di dalamnya untuk memberikan arah koalisi Gerindra sama PKB. Kita lihat what's next. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share.
Sampai jumpa.